Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan kali ini saya sedang berada di salah satu rumah warga ya. Yang di bagian depan rumahnya di sini terlihat sangat asri sekali ya, dengan banyaknya tanaman-tanaman hias, tanaman sayuran ataupun tanaman-tanaman lainnya. Namun sebelum saya mulai melihat-lihat, mereview beberapa tanaman hias yang berada di sini, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan yang pastinya saya tidak akan bertanya pada ibunya ya, karena tadi saya sudah bilang sama ibunya, maukah ditanya-tanya, tapi tidak ya. Nanti saya bakalan melihat-lihat saja tanaman-tanaman hias yang berada di sini. Dan tidak hanya tanaman hias yang berada di bagian bawah saja, namun juga di bagian atasnya. Di sini juga dikasih ya tanaman-tanaman gantung, ada Wijaya Kusuma. Ada banyak sekali ya. Meskipun hanya Wijaya Kusuma, namun ketika memang di packing serapi ini juga akan terlihat menjadi lebih bagus ya, lebih cantik. Apalagi nanti ketika sudah mulai berbunga dan harumnya, aromanya dari bunga tanaman hias Wijaya Kusuma ini sangat wangi ya. Dan kemudian juga ada sekulen, dan penggunaan potnya di sini menggunakan ini ya, galon. Tampak cantik sekali. Dan soal tanaman hias sekulen di sini juga ibunya sangat tahu sekali bagaimana cara merawat tanaman hias sekulen. Dimana pada bagian sisi medianya ya, bagian sisi medianya di sini terlihat kering. Memang untuk jenis tanaman hias sekulen ya, ataupun sansevieria juga, ketika media tanam itu terlalu lembab itu biasanya malah memudahkan pembusukan pada bagian tanaman tersebut. Namun jika keadaannya kering seperti ini ya, cukup kering seperti ini malah akan tumbuh dengan sangat baik ya. Nah, cantik banget dan terlihat subur-subur sekali. Dan tidak hanya tanaman-tanaman hias yang digantung ini ada Wijaya Kusuma ataupun ada sekulen, namun juga di sini juga banyak sekali tanaman-tanaman hias ya. Sampai ujung sana juga di dalam. Di sini juga ada tanaman hias, ada bougainville, kemudian juga ada puring, ada linet, kemudian juga ada nona makan sirih. Kemudian juga ada asoka ya. Dan yang pastinya kalau di bagian halaman rumah ataupun teras rumah ini ada tanaman-tanaman hias, maka pasti keadaan suasananya itu akan lebih seger, lebih asri ya. Dan kemudian di sini juga ada beberapa tanaman ya. Ada beberapa pot tanaman pakis, dan kemudian juga ada tanaman hias, ada Calathea bulu ayam. Nah, di sini untuk jenis tanaman hias Calathea ini mengalami masalah ya. Mengalami masalah pada bagian pertumbuhan tanaman hiasnya dan juga daunnya. Yang pastinya untuk jenis tanaman hias Calathea, apabila pada bagian ukuran dari tanaman tersebut dan potnya ini sudah tidak sesuai, ini biasanya mengakibatkan pada bagian pertumbuhan daunnya ini akan seperti ini, banyak sekali yang gampang sekali kering. Ditambah juga kita telat melakukan penyiraman pada tanaman hias Calathea. Dan selain cahaya matahari juga berpengaruh ya, penempatan tanaman hias Calathea yang terkena langsung terhadap cahaya matahari ini juga menyebabkan pada bagian daunnya juga gampang sekali untuk rusak. Namun ini bukan hanya masalah cahaya matahari saja, namun juga masalah pada keadaan dari ukuran tanaman hias dengan potnya. Yang setidaknya ketika pada bagian bonggol dari tanaman hias Calathea ini sudah mulai memenuhi bagian potnya ya, ini setidaknya segera dilakukan pemindahan ataupun budidaya agar pertumbuhannya selalu bagus, daunnya juga akan makin bagus. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias, ada Wali Songo. Dan ini juga menjadi tampilan yang sangat menarik ya ketika ditaruh pada bagian sisi teras ataupun halaman rumah. Warnanya dan tekstur dari daunnya ini benar-benar cantik banget. Dan kemudian juga ada tanaman hias, ada Keladi Mirjani. Ini juga warnanya sangat cantik sekali, warna merahnya ya, yang disebabkan ataupun karena memang untuk jenis tanaman hias keladi agar mendapatkan warna yang bagus seperti ini ya, warna yang sempurna dari tanaman hias keladi tersebut, cahaya matahari itu sangat berpengaruh terhadap tanaman hias untuk keladi.
Ini cantik banget untuk warnanya. Dan saya bakalan berpindah ke bagian sana. Di situ juga ibunya sedang memangkas bunga dari tanaman hias ada lidah katak ya. Memang untuk jenis tanaman hias lidah katak ini apabila sudah tidak ada bunganya seperti ini ya, tidak ada bunganya seperti ini, selain memang mengurangi keindahan dari tanaman hias lidah katak ini juga pada akhirnya akan membusuk ya, mengering ataupun mengering. Dan apabila kita tidak memangkasnya, rajin memangkasnya pada tanaman hias ini biasanya kalau membusuk ini bisa menular ke bagian daun dari tanaman hias lidah katak ini. Dan ini juga sangat berbeda sekali, yang pastinya ibunya sangat paham sekali ya. Untuk tanaman hias lidah katak sama sekulen, pada bagian sisi medianya ini berbeda sekali. Bagian jenis tanaman hias sekulen di sini tetap terlihat kering ya, terlihat kering. Namun untuk jenis tanaman hias ini terlihat basah. Cantik banget ya, meskipun hanya jenis tanaman hias sekulen, lidah katak, dan di bagian bawahnya ini ada wali songo. Namun ketika memang ada perawatan, pemakingan yang tepat, penataan yang rapi, ini akan menjadi satu tampilan yang sangat menarik sekali. Dan saya bakalan berpindah ke bagian sana ya, samping rumah. Ternyata ibunya ini banyak sekali mengkoleksi tanaman-tanaman hias. Di bagian sana ya, itu keadaannya memang sangat bersemak, tapi untuk jenis tanaman hiasnya itu banyak sekali. Namun sebelum saya ke sana, saya bakalan mengulas tanaman hias yang satu ini ya. Di sini ada tanaman hias, ada Begonia requalet. Dan bagaimana sih cara menjadikan tanaman hias Begonia requalet ini bisa selalu terlihat segar, tidak terlalu panjang ya. Yang pastinya kita selalu rajin untuk melakukan pemangkasan pada batang tanaman hias Begonia requalet ini yang sudah mulai nampak tua. Karena apabila sudah mulai nampak tua dan kita telat untuk memangkasnya, ini biasanya malah akan makin kurus ataupun kecil pada bagian batang tanaman hias tersebut. Kemudian juga di bagian bawahnya, di sini juga ada tanaman hias, ada aglonema. Ini yang mani lompet ya, yang mani lompet. Di sini untuk koleksinya itu benar-benar banyak sekali. Ada mani lompet, kemudian juga ada anthurium, kemudian ada aquastifolia juga. Kemudian ini juga ada Divenbasia Silver Charlie. Banyak banget. Nah, ini keadaannya seperti ini di bagian belakang. Namun untuk koleksinya itu banyak banget. Ini ada Claditisu, ada Calathea juga, ada Big Croy, beberapa sekulen di bagian sini, dan di bagian atasnya ini juga ada anggrek yang digantung seperti ini. Dan kemudian di bagian sini bawahnya juga terdapat tanaman hias, ada Begonia Marmaduke, kemudian juga ada Red Stardust, aglonema. Ini keadaannya tidak terawat ya, karena memang berada di bagian samping rumah yang bersemak seperti ini. Namun koleksinya juga banyak banget ya. Ada Miana juga. Dan kebetulan rumah yang berada di sini ya, tanaman-tanaman hias yang berada di sini ini menghadap ke arah timur. Jadi untuk jenis tanaman hias kayak ini ya, kayak anthurium gelombang cinta, untuk bagian warnanya jelas ya, jelas pudar. Karena memang untuk jenis tanaman hias kayak anthurium, aglonema, memang jika terlalu banyak mendapati asupan cahaya matahari, maka dampaknya adalah pada bagian sisi daunnya. Kemudian berbeda lagi dengan jenis tanaman hias Miana, semakin banyak terkena cahaya matahari maka warna daunnya akan jauh lebih bagus ya, seperti tanaman hias keladi ataupun puring. Dan di sini juga ada segerombolan tanaman hias, ada Syngonium Maria Allusion. Ini benar-benar tumbuh dengan subur sekali, dan sepertinya di sini juga diliarkan ya, diliarkan, dan ini benar-benar subur sekali. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga perawatannya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.